Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kan dulu mah Kabid Dikdas, di bawahnya ada kasih ketenagaan gitu ya. Nah, saya pengen fokus di tingkat administrator, di tingkat kepala bidang itu fokus mikirin gimana caranya guru-guru itu terbina. Dari sisi pengadaannya, pembinaannya, sama perlindungan dan kesejahteraannya itu terjaga betul. Karena itu fokus. Konsentrasi ketenagaan itu ada di pengadaannya, ada di pembinaannya, kemudian ada di perlindungan dan kesejahteraannya. Nah, maka saya pengen, karena kan semuanya saya ambil dari guru gitu ya. Ini Pak Asep itu dari guru, kepala sekolah, pengajar instruktur nasional. Jadi tahulah ruhnya, nafasnya itu nafas guru gitu. Suasana suasana kebatinan dan pikirannya itu udah pernah dialamin karena dia dulu guru gitu ya, pernah jadi instruktur nasional, seling keliling di Indonesia. Saya punya concern betul, bahkan saya kan kemarin udah menyelesaikan tuh beasiswanya nggak muncul lagi nih, beasiswa S2 gitu untuk para kepala sekolah sampai tamat. Kemarin saya udah ditagih lagi sama UPI itu, mana program beasiswanya Pak, nanti ada anggarin karena nggak besar lah, berapa sih kemarin itu 300 juta per tahun ya, 300 juta 3 tahun udah beres S2 gitu. Nah itu nanti dikompetisikan aja Pak. Jadi nanti kalau misalnya ada guru-guru itu dia potensial, dia mau belajar, kita fasilitasin aja, apakah mau di satu kelasin. Tapi memang kalau MGMP itu ini ya, biasanya paling gampang itu kerjasamanya itu satu kelas gitu, satu rumpun, satu prodi gitu enak. Tapi kalau per MGMP susah ya. Nah, saya itu mempunyai harapan besar karena apa? Problem pendidikan kita itu, Pak, Bu, problem pendidikan kita itu hanya bisa diselesaikan di tingkat guru yang paling penting itu. Jadi yang paling utama dari segala macam proses pendidikan ini, sistem pendidikan ini adalah bagaimana guru-gurunya. Jadi yang harus diintervensi itu sebenarnya oleh pemerintah, baik pusat, daerah itu apa? Guru. Jadi omong kosong, ngomongin pendidikan, profil pelajar Pancasila, ngomongin generasi emas, kalau pemerintah tidak mempunyai concern yang serius terhadap guru. Pengadaan guru aja carut marut, bingung kumaha itu pengadaan guru teh. Ya P3K, ya PNS, ya P3, P1, P2. Tawar menawar, daerah tuh percayalah ngangkat guru loba-loba cenah. Gajina eueuh teh dibere gaji gitu. Kan nggak beres-beres nih ngomong di tingkat pusat gitu. Padahal kalau kita mau investasi itu di guru, kalau mau benar serius dong gitu. Investasi di sumber daya manusia itu pembedanya dengan investasi di bidang fisik itu 15%. Gitu. Menurut penelitian katanya kalau orang investasi duit sama investasi SDM itu konon cost benefitnya itu lebih besar investasi manusia 15% bedanya. Maka ya daripada nyian kereta cepat namanya kereta cepat saha emang Bapak Ibu erek naik kereta cepat ke Bandung teh dia kudu ka Jakarta heula sobat. Enggak arek ka Bandung naik kereta cepat kudu ka Jakarta heula ka ditu. Nah naonna gitu. Jadi itu kereta cepat itu untuk apa sebenarnya? Gitu. Kalau menurut saya, itu kan Pak Presiden sesungguhnya kereta cepatnya itu harusnya di guru-guru gitu. Jadi cara baheula lah sukses mengangkat guru impres gitu se Indonesia gitu. Hari ayeuna kita itu bisa pada kayak gini berdiri ngajar-ngajar kayak gini nih berkat guru impres loh. Iya, Guru impres, nggak ada guru impres nggak jadi guru ibu nih. Guru impres yang dari Jogja dari mana-mana dulu tersebar ke seluruh Indonesia. Jadi nih kayak gini, nanti nggak ada guru impres sekarang, gurunya kurang, ntar pada gimana anak-anak kita 25 tahun yang akan datang.
Yang kayak gitu nggak kepikiran nggak gitu. Nah maka saya di Purwakarta pengen ya duit ya sebenarnya mas. Saya ingin mengadakan pelatihan ngirim kemana, tapi anggarannya terbatas banget kita itu. Enggak, setiap tahun kita turun kok. Sekarang mau dikur lagi 1 miliar lagi, ya mana? Sementara saya kan nggak mungkin nyoret. Saya nggak mungkin nyoret penjaga sekolah tuh yang 1 juta setiap bulan. Kak, udah setiap bulan digaji 1 juta, kok malah mau dicoret ya? Kan nggak beda bu, APBD teh kayak bapak ibu di rumah tangga. Sekarang ibu bapak misalnya sebulan ngasih 1 juta. Nah yang 1 juta itu oleh saya diprioritaskan untuk apa? Untuk operasional tenaga-tenaga yang ada di sekolah. Stimulan guru SMP Satap. Emang lamun guru SMP Satap tidak dikasih stimulan, kasihan dong. Yang seharusnya saya bikin untuk apa itu saya bayarin untuk itu. Guru Satap, guru K2, kemudian penjaga sekolah, kemudian operator tuh. Operator itu semua zaman saya munculnya anggaran-anggaran itu. Sesudah saya masuk dinas pendidikan, saya bayarin penjaga sekolah, saya bayarin K2, saya bayarin stimulan 1 atap itu, saya bayarin operator gitu. Seharusnya kalau tahun dulu 1 juta dikurus 1 juta kan ngurut yang guru-guru kan saya nggak tega. Maka hal-hal kegiatan diklat beasiswa itu yang kena pangkas berat gitu. Nah kenapa sekolah-sekolah guru-guru itu harus menjadi prioritas? Karena kalau nggak ada guru ya siapa gitu yang akan itu. Sekolah bagus, nih kayak SMP 1 bagus, gurunya nggak ada, emang mau gimana ngajarnya? Kan kejadian COVID kemarin, guru-guru kita gagap, nggak cukup ada aja gurunya harus punya kompetensi, harus bisa bikin strategi pembelajaran yang benar, desain pembelajaran yang benar gitu ya, harus kreatif gitu. Ya sekolah bagus-bagus miliaran dibangun, nggak ada gurunya, siapa yang mau ngajar? Kemudian pertanyaannya, kalau gurunya ada kemudian tidak mempunyai kompetensi yang baik, yang cukup, kena COVID, kan gagap, ngajar pakai Google Meet tuh bisa. Bagaimana ini menghadapi post major seperti ini, gitu? Kan bingung. Maka apa? Tugas pemerintah dari pusat sampai daerah seharusnya mendorong terus agar guru-gurunya itu mempunyai kompetensi, mempunyai kemampuan untuk terus survive. Sekarang gimana kita? Apakah kita akan ngajar dengan cara-cara kita kemarin waktu kita masih SD, masih SMP, masih SMA? Atau cara-cara kemarin waktu kita belum sekolah-sekolah kita, anak-anak kita belum tahu HP, belum ada HP, masih kayak gitu ngajarnya? Tidak. Maka apa? Maka tugas dinas pendidikan harus mengantisipasi betul. Bagaimana guru-guru kita siap nggak mengintegrasikan pembelajaran IPA di SMP itu, terintegrasi dengan IT, terintegrasi dengan bagaimana kemampuan komunikasi yang baik untuk anak-anaknya. Yang paling penting bagi kita adalah menumbuhkan kreativitas anak-anak, merangsang mereka menjadi pemantik. Jadi strategi pembelajaran Bapak Ibu itu harus memantik mereka itu kreatif. Karena itu yang paling penting. Sekarang banyak Bu, anak-anak punya kompetensi, punya keterampilan, punya skill, tapi kreativitas inovasinya rendah. Tamat lulusan IT, tamat lulusan bahasa, tamat lulusan S1-nya, tapi kreativitasnya tumpul, tidak dibangun ketika dia sekolah. Dari mulai TK kreativitasnya nggak dibangun, SD nggak dibangun, SMP nggak dibangun, SMA nggak dibangun. Dia pinter ngutak-ngatik komputer, pinter tapi manual. Manual itu organik karena berlatih. Pinter dia ngedit, pinter dia bikin tapi dia nggak kreatif, kreativitasnya nggak dirangsang nih, saraf kreativitasnya nggak dirangsang, nggak jadi apa-apa. Pinter bahasa Inggris,
pinter bahasa Inggris, tapi karena kreativitasnya tidak dirangsang waktu pembelajaran, ya ngomong juga pinter bahasa Inggrisnya nggak jadi apa-apa, gitu. Nah maka yang paling penting oleh kita nih guru-guru itu rangsang kreativitas itu. Bagaimana cara menumbuhkan kreativitas itu? Maka pelajari, tugas kita itu guru-guru itu belajar. Nanti MGMP IPA kayak gini, kalau masalah materi konten kan udah pada pinter-pinter, tinggal baca buku. Ya kan, kalau konten tentang materi ke IPA itu apa aja sih materinya? Kelas Bapak ngajar kelas berapa? 1, 2, 3? 7 dan 8. 7, 8 apa aja Pak materinya Pak? Klasifikasi makhluk hidup. Hah? Klasifikasi makhluk Klasifikasi makhluk hidup. Terus tekanan itu menekan-nekan itu. Ya, hukum Pascal, hukum Archimedes. Oh, yang gitu. Terus? Hukum Newton. Iya. Yang kayak gitu kan zaman saya SD Archimedes kan gitu-gitu aja kan? Bener nggak? Iya. Klasifikasi makhluk hidup, gitu-gitu aja. Apa sih klasifikasi makhluk hidup teh? Mengelompokkan. Iya, apa aja? Biotik. Biotik. Ada Monera, ada Protista, ada fungi, ada animalia. Oh ya. Apa aja tuh? Apa ya? Saya nggak tahu malah tuh. Animalia hewan. Animalnya hewanan. Plantae tumbuhan. Jamur-jamuran. Monera apa tuh? Ya, hewan-hewan kecil bersel satu. Terus? Ya, bakteri. Bakteri ya, mikroorganisme lah ya. Terus? Tadi protista. Protista itu apa? Ya, sama kayak paramecium dan sebagainya. Hewan kecil yang bersel satu. Bersel satu. Dari dulu robah nggak? Nggak ya? Ya gitu dibaca gitu, dipelajarin. Anak kita belajar itu nanti dia sampai kuliah juga kayak gitu mempelajarinya. Nggak ada yang rubah tuh dengan materi-materi itu, kecuali ditemukan teori baru. Teori baru juga kan kemasannya aja, biasanya nilai-nilainya kan sama aja. Kayak bikin model kan sama aja sebenarnya substansinya. Sama Pak. Archimedes teh hukum apa sih? Tekanan ya? Ya, tekanan pada zat cair. Ya, hidrolik kayak gitu ya? Ya, hidrolik. Ya, kayak hidrolik gitu. Itu Semakin besar ditekan, semakin besar tenaganya gitu. Ya. Rencananya ada lomba olahraga pada desa. Yang kayak gitu kan tetap aja Bu ya, nggak rubah-rubah. Maka apa? Maka yang kayak gitu bisa dibaca sama Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu ngajar misalnya udah 10 tahun, 15 tahun, yang diterangin itu aja materinya. Nah, kemudian apa yang paling penting sekarang? Strateginya. Strategi kita menjelaskan itu seperti apa agar anak-anak itu bisa terpacu kreativitasnya. Maka ini yang harus kita pelajari. Nanti MGMP-nya ngedatangin psikolog. Cara membaca mata orang, membaca mikro wajah itu seperti apa, gitu. Datangin ahli-ahli yang seperti itu aja, psikolog, bagaimana cara membaca mata orang, cara membaca raut muka orang, kan ada itu di psikolog itu. Ada, undang misalnya Poppy Amalia kan hebat tuh. Itu nanti apalagi belajar tentang apalagi, gitu. Tentang teknologi informasinya seperti apa, bagaimana sih cara membuat klasifikasi makhluk hidup terintegrasi dengan pembelajaran IT. Kan bisa seperti itu nanti Bapak Ibu belajar nih caranya gimana gitu. Nanti klasifikasi makhluk hidup itu belajar anak-anaknya itu mentransformasikan benda nyata ke dalam teknologi informasi, misalnya ke dalam video atau ke dalam Canva, kan enak tuh. Anak-anak belajar klasifikasi makhluk hidup, kalau ngapalin kan kayak gitu aja. Tapi kalau dia belajar mengklasifikasikan makhluk hidup dalam bentuk aplikasi Canva, misalkan seneng anak tuh belajar ini, tapi memorinya kuat tuh tentang pengklasifikasian. Dia dapat IT-nya. Itu. Nah, yang kayak gitu Pak, ini penting. Terus apa? Nanti bikin esai. Itu kan jadi masuk dengan kurikulum merdeka itu loh Pak. Bapak itu mengintegrasikan pembelajaran Bapak Ibu dengan mata pelajaran lain itu terkoneksi. Ngomongin klasifikasi makhluk hidup, tapi sesungguhnya sedang belajar literasi, belajar bahasa Indonesia dan IPA terintegrasi. Anak-anak seneng daripada suruh, ayo kita ngapalin ini makhluk
yang termasuk ke jamur-jamuran, ya gitu. Atau ya itu yang diperlukan oleh kita. Saya kadangkala yang harus kita rubah itu adalah mental model kita. Kadangkala mental model kita itu sudah diolah sedemikian rubah sejak di LPTK dulu. Terus udah kayak gitu masuk ke sekolah. Sekolahnya dipola juga seperti itu oleh pengawasnya, oleh kurikulumnya. Maka saya sering bertanya, ini orang-orang yang tidak sekolah LPTK kadang-kala lebih berhasil ngelola pendidikan daripada orang-orang LPTK. Orang-orang lulusan IPB itu kok bisa hebat mimpin sekolahnya, bisa hebat ngajarnya dibanding lulusan-lulusan UPI. Maka apa yang salah? Apakah memang mau mental block kita itu di blocking seperti apa ini, udah di format seperti apa sih kita? Di format mungkin setiap hari karena seperti itu teman-temannya kayak gitu, teman-teman gurunya seperti itu, kemudian pengawasnya hanya nuntut administratif gitu, kemudian kepala sekolah nggak pernah memberikan ruang untuk berinovasi gitu. Atau mungkin karena nyaman kita mah rek kreatif rek henteu gajinya lagi sakit tuh. hari orang lain misalnya itu dia punya sekolah gajinya nanti kalau ngajarnya nggak bener nggak disiplin dikurangin atau bisa jadi dikeluarin dari yayasan. Maka saya minta ke MGMP sebagai bagian dari upaya learning community ya. Jadi tidak ada negara-negara maju itu yang pendidikannya maju, kemudian kelompok-kelompok profesionalnya tidak aktif di di kelompok-kelompok profesional di MGMP. Makanya kementerian kan sekarang mendorong banyak komunitas belajar, gitu. Banyak komunitas belajar, jadi bikin aja yang sering ngebasonya bareng, bikin grup komunitas belajar ngabaso, nanti ngomongin masalah pelajaran ada itu. Nggak apa-apa, di kelas MGMP IPA bikin, yang orang wanayasa sana bikin gitu. Nggak apa-apa Bu, sekarang kan tempat belajar Bapak Ibu sudah semakin luas, semakin gampang. Belajar apapun bisa di sini. Platform Merdeka Mengajar sudah disiapin oleh pemerintah. Ibu mencari informasi apa aja di sini. Belajar psikologi apa aja ada di sini. Filsafat pendidikan ada di sini. Gak banyak. Bapak Ibu nggak harus belajar pakai dasi, pakai pakaian hitam putih, terus ninggalin suami, kan enggak sekarang itu. Bapak Ibu bisa belajar di kamar pakai daster, bisa sambil masak gulai di dapur, bisa sambil belajar sekarang kan. Itu Bu, itu lakukan. Kalau nggak kita lakukan ini kita ketinggalan. Kita ngarep-ngarep diklat dari Dinas Pendidikan, barijeng anggaran anak. Sekarang sudah dibuat kanal-kanal, saluran-saluran untuk belajar mandiri. Itu. Mau bahasa Inggris gampang sekarang. Gitu. Tinggal download and breaking itu ada. Gitu Bu. Jadi saya minta ke komunitas ini MGMP ini terus Bu ya, identifikasi aja kebutuhan, musyawarahin naon gitu. Harus kau pengawas terus, harus dari Dinas Pendidikan terus, enggak. Bapak Ibu tentukan apa ini kita akan belajar apa. Enggak harus pengawas. Mending lamun pengawas loba diajar, lamun pengawas tara diajar, naon urang ditepikeun. Undang dari luar boleh, enggak harus pengawas. Lintas. Gitu. Nanti pengawasnya suruh ikut, gitu, bebas. Gitu. Jadi kemajuan pendidikan itu tergantung oleh kita ini. Kalau kita mempunyai semangat terus mengembangin dan kita merasa ini sudah cukup, itu nggak akan pernah maju. Kita harus merasa, harus ada tertanam dalam diri kita bahwa apa yang kita dapatkan itu belum cukup. Apa yang saya ajarkan ke anak-anak itu belum apa-apa. Masih banyak hal yang harusnya disampaikan kepada anak-anak kita dan belum saya sampaikan. Banyak hal yang harus saya kuasai dan itu belum saya kuasai. Gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terus semangat. Karena semangat itu yang akan mengantarkan kita dan anak-anak kita pada kemajuan bangsa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.